Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyambangi Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung untuk memastikan soliditas kedua institusi negara tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyambangi Gedung Kejaksaan Agung pada Senin sore kemarin. Kedatangannya didampingi sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Mobil iring-iringan Kapolri tiba di Gedung Kejaksaan Agung sekitar pukul 15.25 waktu Indonesia Barat dan disambut hangat Jaksa Agung ST Burhanuddin. Setibanya di lokasi, rombongan Kapolri langsung masuk ke gedung utama dan menggelar pertemuan tertutup. Usai pertemuan, Jaksa Agung dan Kapolri memastikan soliditas Kejaksaan Agung dan Mabes Polri terlepas dari isu yang berkembang saat ini. Sebenarnya ini adalah bukan program baru, ini adalah program lama. Ya, kemudian dan kami juga, saya dengan Pak Kapolri, tapi teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Jadi kami sejak dulu, kami sudah mengenal secara pribadi beliau, kemudian kami sama-sama, saya jadi Jaksa Agung, beliau jadi Kapolri, kemudian jangan juga berpikir, karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan, dan kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan lagi. Itulah yang tadi kami bicarakan. Kami mendapatkan kehormatan diterima untuk bisa bersilaturahmi dan beraudiensi terkait dengan beberapa hal yang tadi kita bicarakan untuk bagaimana ke depan antara kejaksaan dan kepolisian sebagai satu ikatan aparat penegak hukum di dalam sistem criminal justice system ini tentunya terus kita perkuat, kita perkokoh, apalagi kita juga ada KUHP baru yang tentunya ini juga sama-sama kita sosialisasikan bersama, dan bagaimana ke depan tentunya kemitraan yang ada, sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan. Lama tidak muncul usai ditetapkan tersangka, ex-Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah diyakini masih berada di Indonesia. Jaminan keberadaan Febri di tanah air diperkuat oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung membantah kabar ex-Jampitsus Febri Adriansyah menjalani ibadah umroh di Arab Saudi pasca ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan Febri tidak pergi ke luar negeri karena sudah dicekal dan akan bersikap kooperatif. Kejaksaan Agung juga berjanji akan mengusut kasus yang menjerat Febri Adriansyah dengan transparan. Meski pelimpahan berkas penyidikan Febri Adriansyah masih menjadi polemik, namun Kejaksaan Agung tetap menunggu pelimpahan berkas dari penyidik Polri. Cukup ya, cukup ya. Ya, nggak benar itu. Gimana mau umroh? Sudah dicekal oleh penyidik semula juga. Kami pastikan ada di Indonesia, tidak di luar negeri, dan sudah dicekal. Dan dalam pantauan penyidik juga, ya. Ya belum ada, nanti kita pelajari, saya belum ya. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat bersama Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi membahas rancangan undang-undang perampasan aset. Rapat digelar di ruang Komisi 3 DPR RI Senayan, Jakarta yang dipimpin Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Dalam kesempatan ini Habibur Rahman membantah tuduhan yang menyebut DPR menolak RUU perampasan aset. Ia menjelaskan pembahasan RUU perampasan aset masih terus berlangsung dan memang membutuhkan waktu cukup lama karena merupakan undang-undang baru. Jadi teman-teman, nggak benar kalau katanya DPR menolak pembahasan RUU perampasan aset. Ini faktanya ya, kita hadirkan advokat-advokat terbaik ya yang paham sekali soal penegakan hukum di Indonesia untuk memberikan pendapatnya. Tadi pagi sudah ada mahasiswa, ada juga doktor dari kampusnya Pak Hariponto dari Pancasila ya. Sudah 2 minggu juga kita full ya, Padang ya, hampir tiap hari ya. Ya, besok lusa pun sampai akhir masa sidang ini kita terus gas ya RPU Undang-Undang Perampasan Aset. Teman-teman, saya perlu sampaikan ya, mengapa kita perlu semaksimal mungkin
mendengar aspirasi banyak orang terkait undang-undang perampasan aset ini. Kenapa? Karena ini sesuatu yang baru. Kita bukan membuat undang-undang perubahan, bukan. Tapi kita membuat undang-undang baru berdasarkan pemikiran yang baru juga. Ya, jadi kita tentu ada beban konstitusional ya di pundak kami di sini kalau mengesahkan itu ya harus benar-benar cermat dan mendengar ya masukan orang. Karena itu ada konsep meaningful participation. Senada dengan Polda Metro Jaya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan meminta hakim menolak permohonan Roy Suryo. Kejari Jakarta Selatan menilai gugatan yang diajukan salah sasaran. Dalam jawaban yang dibacakan di hadapan hakim, Kejari Jakarta Selatan menjelaskan penetapan tersangka maupun penerbitan surat perintah penyidikan merupakan kewenangan penyidik Polda Metro Jaya. Karena itu Kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan ataupun mempertanggungjawabkan status tersangka yang dipersoalkan Roy Suryo. Kejari juga menilai penarikan institusinya sebagai termohon merupakan kekeliruan subjek hukum. Selain itu Kejari mengungkapkan berkas perkara Roy Suryo telah resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 23 Juni 2026. Dengan pelimpahan tersebut, status hukum Roy Suryo berubah menjadi terdakwa. Pemirsa, hari ini siswa-siswi SDN Srengseng Sawah 15 kembali menjalani MPLS secara normal pasca adanya pesan ancaman bom teror pada hari pertama. Sejak pagi, nampak siswa-siswi mengikuti kegiatan didampingi oleh para staf pengajar serta staf dari suku dinas pendidikan. Pihak sekolah juga bekerja sama dengan Polres Jakarta Selatan untuk memberikan pendampingan kegiatan MPLS guna menjamin keamanan dari siswa-siswi pada masa MPLS. Kepala Sekolah SDN Srengseng Sawah 15 Jakarta Selatan Kamtono menyebut kegiatan sekolah sudah berjalan normal pada hari kedua MPLS. Sementara itu Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan kegiatan belajar di SD Negeri Srengseng Sawah 15 pagi akan tetap berlangsung. Meski demikian, keselamatan menjadi prioritas utama pemerintah. Ya pemirsa, di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya David Silahoy, sampai jumpa.